Di suatu dimensi, para dewa mengadakan rapat menentukan dewi yang cocok untuk menyelamatkan suatu dunia yang memiliki tingkat kesulitan kelas S. Dan setelah ditentukan, terpilihlah salah satu dewi penyembuhan bernama Rista. Jika Rista berhasil menyelamatkan dunia tersebut, maka ia akan menjadi dewi sepenuhnya atau menjadi dewi berperingkat tinggi. Namun meskipun begitu, Rista tidak bisa menutupi ketakutannya atas kesulitan dunia tersebut yang berada di kelas S. Sedikit latar belakang, Rista dilahirkan ke alam suci sekitar 100 tahun lalu. Hingga saat ini, ia telah 5 kali memanggil para pahlawan dari permukaan untuk menyelamatkan dunia dari keterpurukan. Dibandingkan dewi veteran, 5 kali tidaklah banyak. Dewa maupun dewi biasanya menyelamatkan dunia sebanyak 10 kali. Dan mereka yang veteran biasanya telah menyelamatkan lebih dari ratusan dunia. Namun beda hal dengan dunia yang memiliki kesulitan kelas S. Para dewa veteran pun bahkan hanya bisa terdiam. Apapun itu, Rista langsung mencoba memilih seorang pemuda dari bumi untuk dipanggil sebagai seorang pahlawan. Lelah menentukan pemuda yang cocok untuk dipanggil, ia terjatuh yang membuat kertasnya berterbangan. Namun tepat ketika itu, sebuah kertas jatuh di hadapannya dengan menampilkan rincian status yang luar biasa. Dirasa telah menemukan orang yang memiliki bakat luar biasa dengan bandingan 1 dari 100 juta orang, ia langsung membuat lingkaran pemanggilan pahlawan. Mengucapkan mantra serta nama pahlawan yang ingin dipanggil, muncul sosok pahlawan yang dimaksud, bernama Seiya. Setelah melihat Seiya ternyata sangat tampan, Rista terlihat terpesona padanya. Akan tetapi, cinta di antara dewi dan manusia sangat dilarang. Apapun itu, Rista memperkenalkan serta menjelaskan maksud dipanggilnya Seiya ke tempat ini, yaitu sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan salah satu dunia yang bernama Dunia Six dari Raja Iblis. Namun meskipun begitu, saya tidak mempercayai serta menganggap Rista adalah wanita yang aneh. Jika Rista merupakan seorang dewi, seharusnya dia sendiri yang menyelamatkan dunia tersebut. Rista pun menjelaskan suatu peraturan di mana para dewa menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk sarana kemakmuran manusia. Maka dari itu, dunia manusia harus diselamatkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian Rista menyuruhnya mengucapkan kata status untuk memunculkan status dalam bentuk angka. Namun bukannya mengucapkan kata status, saya mengucapkan kata properti. Apapun itu, saya mulai sedikit percaya pada perkataan Rista. Setelah melihat statusnya yang berkali-kali lebih besar dari pahlawan biasanya, Rista mengklaim bahwa saya mempunyai bakat luar biasa dari 100 juta manusia, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Raja Iblis Six. Jika saya mati di dunia ini, maka ia akan kembali ke dunia asalnya, namun tak akan bisa kembali ke dunia Six. Bagian yang tidak masuk akal ini membuat saya kembali curiga. Maka dari itu, Rista hendak mengajaknya pergi melihat-lihat dunia Six. Dan karena dirasa terlalu berbahaya, saya langsung menolak ajakan tersebut yang membuat Rista memberitahukan bahwa jika saya terluka, maka ia akan menyembuhkannya dengan sihir penyembuhan. Namun yang jelas, saya akan pergi ke dunia Six dengan satu syarat. Bersiap dengan hati-hati sampai ia puas dan siap. Melihat hal itu, Rista teringat dengan kertas rincian milik saya yang bertuliskan, yaitu kepribadian berhati-hati. Apapun itu, selagi saya berlatih, Rista menemui seorang dewi penyegel bernama Arya untuk membicarakan persoalan permasalahan mengenai saya yang terlalu berhati-hati. Arya memberikan saran agar Rista mendukung serta mengawasi saya dengan cara menyediakan toilet, kamar mandi, tempat tidur, serta makanan. Sebelum pergi, Arya menambahkan bahwa Rista tidak perlu terlalu formal, bersikap seperti seorang teman lebih baik. Masuk ke dalam kamar saya, ia terpana pada tubuhnya. Kemudian Rista memberikan onigiri. Akan tetapi, saya yang sangat berhati-hati menyuruh Rista memakannya terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa makanan tersebut tidaklah beracun. Namun setelah dimakan, ia kembali beranggapan bahwa racunnya tidak cepat bereaksi. Apapun itu, Rista langsung memunculkan tempat tidur dan lain sebagainya, serta memberitahu bahwa ia akan meninggalkan makanan 3 kali sehari di depan pintu. Jika saya telah siap pergi ke dunia Six, ia memberikan sebuah boneka bel yang dapat berdering. Selama boneka itu belum berdering, maka ia tidak akan masuk kamar saya. Dan benar saja, saya langsung mencurigai boneka tersebut sebagai bom. 4 hari menunggu bel berdering, ia mengecek bahwa saya selalu memakan makanan yang disiapkan. 1 minggu kemudian, bel tersebut berdering. Ia pun bergegas dan mendapati saya kini telah berlevel 15, serta mendapatkan kemampuan istimewa. Terlepas dari saya yang ingin menaikkan levelnya hingga maksimal,
Rista langsung membukakan portal. Dan setelah saya mengucapkan bahwa ia telah sepenuhnya siap, mereka pun pergi ke kota Edona untuk membeli perlengkapan. Tepat ketika mereka mencari toko senjata, saya yang sangat berkepribadian berhati-hati menganggap warga desa yang mereka temui bisa jadi adalah monster. Apapun itu, terlihat seorang anak kecil bernama Nina yang tertarik pada pakaian saya. Nina pun memberitahukan toko senjata di kota ini. Sesampainya di toko senjata, Rista memberikan sejumlah uang agar saya dapat membeli perlengkapan terbaik di kota ini. Namun tepat ketika hendak membeli armor, ia meminta armor sebanyak 3 buah. 1 dipakai, 1 cadangan, dan cadangan kalau cadangannya hilang. Tidak sanggup melihat saya yang terlalu berhati-hati, Rista yang akan memilih perlengkapannya. Setelah membeli armor, pedang, dan perlengkapan lainnya, saya pergi ke sebuah toko untuk membeli 30 bom asap, 50 tanaman obat, dan 50 tanaman obat penawar. Apapun itu dirasa sudah cukup siap. Rista sebagai navigator hendak membawanya untuk bertarung dengan monster. Namun mengetahui hal tersebut, Nina kembali datang untuk memberikan sebuah jimat pelindung pada saya. Melihat hal itu, saya yang mencurigai jimat tersebut terkutuk, hendak mengungkapkannya di depan Nina. Beruntung Rista langsung menghalangi. Tepat ketika sang ayah menghampiri Nina, ia menyimpan jimat pelindung, serta pergi hendak melawan monster. Setibanya di tempat yang dimaksud, saya diminta mengalahkan seekor monster slime yang terlihat sangat lemah. Namun bukannya memulai dengan serangan biasa, saya langsung melancarkan serangan pamungkasnya ke arah si monster. Bahkan ketika si monster telah lenyap, ia kembali mengeluarkan serangan pamungkas lain untuk memastikan binasanya si monster. Bukan hanya sekali, ia terus mengulanginya sampai beberapa kali. Setelahnya saya menjelaskan meskipun ia telah melihat status serangan dan pertahanan slime itu sama-sama 1 digit, akan tetapi ia mewaspadai kemungkinan status yang tidak terlihat. Dan tepat ketika itu, muncul salah satu dari 4 Raja Surgawi pasukan Raja Iblis yang datang setelah merasakan hawa keberadaan pahlawan serta seorang dewi, yaitu bernama Machina. Dan setelah melihat status si iblis yang sangat besar, serta mustahil dilawan oleh saya sekarang, Rista hendak memberitahu agar mereka harus kabur terlebih dahulu. Namun... sedangkan si iblis mulai mendekat, mereka berlari sekuat tenaga sampai akhirnya saya mengeluarkan bom asap untuk melindungi Rista, serta menyuruhnya membukakan portal. Setibanya di alam suci, saya melempar Rista keluar, serta langsung berniat untuk berlatih. Ia tidak akan keluar sebelum latihannya memuaskan. 2 hari kemudian, karena saya tidak kunjung mendaringkan belnya, Rista menggunakan bola kristal milik Arya untuk mengetahui keadaan dunia Six. Dan terlihat Machina yang menyadari Rista memperhatikannya menggunakan bola kristal, mengancam mereka jika tidak menampakkan diri, maka ia akan memusnahkan kota tersebut. Dalam waktu 10 menit dari sekarang, ia akan menghabisi satu persatu penduduk. Melihat hal itu, Rista bergegas memperingati saya tentang apa yang terjadi. Namun meskipun begitu, saya langsung menolak pergi sebelum ia siap, serta mengklaim waktu di sini berjalan lebih lambat dibandingkan di dunia. 10 menit di dunia Six, sekitar 16 jam di sini. Dan setelah melihat ayah Nina akan dihabisi, Rista yang sudah tidak tahan hendak membukakan portal agar mereka pergi. Akan tetapi, saya yang belum siap melarangnya serta melanjutkan latihannya. Lebih buruknya lagi, saya mengambil jimat keberuntungan yang diberikan Nina, sembari mengklaim bahwa jimat tersebut memang benar item terkutuk, di mana mereka bertemu musuh diakibatkan benda itu, pikirnya. Mendengar itu, Rista sangat kecewa pada saya yang berkepribadian sangat berhati-hati. Ia menganggap telah salah memanggil saya sebagai pahlawan dan hendak pergi. Akan tetapi, saya menjelaskan jika ia mati, maka kota tersebut akan musnah. Dan tak lama kemudian, seisi dunia juga ikut musnah. Itulah mengapa ia harus bersiap dengan hati-hati. Saya langsung memakai perlengkapannya karena ia telah naik level, serta mendapatkan skill baru. Dengan persiapan yang sempurna tersebut, mereka akan langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Machina yang sudah bosan menunggu 10 menit akan menghabisi ayah Nina. Beruntung, saya dengan skill barunya langsung menyerang untuk menyelamatkannya. Sebelum melanjutkan pertarungan, Machina dibuat sangat terkejut ketika melihat status saya yang telah melampauinya.
Tidak ada pilihan lain, Machina masuk ke mode marah serta langsung menyerang. Sadar melampaui status saja tidak cukup, ia pun kembali mengeluarkan jurus rahasia dengan cara menusukkan pedangnya agar berubah ke wujud aslinya. Setelah perubahan tersebut, Machina kembali menyerang. Akan tetapi, ia sangat terkejut ketika melihat serangannya dapat ditangkis dengan mudah. Sadar ada yang aneh, Rista memindai kembali status Seiya yang ternyata menggunakan status palsu. Setelah sekuat tenaga mematahkan pelindung status palsu Seiya, ia dibuat sangat terkejut mendapati status Seiya yang kini telah bertambah sebanyak 10 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Apapun itu, selagi Machina akan mengeluarkan serangan pemusnahan, Seiya yang kini dapat terbang melapisi pedangnya dengan sihir api untuk menyerang. Dengan begitu, Machina langsung kalah menjadi berkeping-keping, serta kota dapat kembali aman seperti sedia kala. Kemudian, setelah mengakui bahwa ia menggunakan status palsu agar statusnya tidak diketahui musuh, seluruh warga berterima kasih pada sang pahlawan karena telah menyelamatkan kota mereka. Bahkan, seorang wali kota juga ikut berterima kasih serta hendak memberikan jamuan makan malam di rumahnya. Namun meskipun begitu, Seiya langsung menolak karena ada satu urusan yang harus ia lakukan. Dirasa Seiya akan langsung ke kota selanjutnya, Rista sangat senang atas perubahan sikapnya. Namun bukannya ke kota selanjutnya, Seiya malah mengumpulkan seluruh kepingan tubuh Machina untuk memastikan bahwa Machina tidak hidup kembali. Dan pada titik ini, kita diperlihatkan pada kemampuan Rista dalam penyembuhannya. Meski puas menghabisi Machina hingga ke bagian sel yang membuat terbakarnya seluruh kota, sang wali kota memohon agar mereka meninggalkan kota ini. Setelah menjauh dari kota, mereka dihampiri oleh Nina beserta sang ayah, yang langsung berterima kasih karena telah diselamatkan, dengan cara memberi mereka sedikit uang. Namun dirasa uang yang diberikan sangat sedikit, Seiya meminta kembali seluruh uang ayah Nina. Apapun itu, Nina kecil yang mengklaim Seiya mengidap suatu penyakit, beranggapan bahwa Seiya adalah orang yang sangat baik. Rista pun meluruskan bahwa pernyataan tersebut setengah benar dan setengah salah, di mana Seiya adalah orang yang mengidap penyakit dan dia bukanlah orang baik. Bagaimana tidak, setelah membakar kota, ia juga merampas harta mereka. Dan bagaimanapun juga, mereka bergegas pergi ke kota selanjutnya. Di tengah peristirahatan, terlihat saya masih menyimpan jimat yang diberikan Nina, serta mengaku bahwa semuanya lebih mudah jika musuh datang kepadanya. Namun ketika mereka akan melanjutkan perjalanan kembali, saya berubah pikiran agar mereka kembali ke alam suci untuk latihan. Beberapa hari kemudian, Rista kembali curhat pada Arya, perihal saya yang selalu berlatih. Apapun itu, Rista sedikit insecure pada Arya yang telah menyelamatkan sebanyak 300 dunia. Meskipun begitu, Arya mengungkapkan penyesalannya ketika gagal menyelamatkan satu dunia yang kesulitannya berperingkat B. Tepat ketika itu, saya datang menghampiri mereka. Namun aneh, ketika melihat saya, Ria langsung menjatuhkan gelasnya. Sepertinya ia mengenali saya. Apapun itu, setelah Arya memperkenalkan dirinya, saya memberitahu bahwa meski sudah banyak latihan sendiri, ia tidak bisa meningkatkan level seperti sebelumnya. Mendengar itu, Rista beranggapan bahwa ini saatnya saya mengalahkan para monster di dunia asik. Akan tetapi, saya yang belum siap sepenuhnya menolak usulan tersebut. Maka dari itu, Ria menyarankan agar saya meminta para dewa di alam suci untuk melatihnya. Kemudian mereka menghampiri seorang dewa yang tak pernah berhenti berlatih, yaitu sekeras kepala Cerseus. Dan setelah Arya yang merupakan dewi berperingkat tinggi meminta Cerseus melatih saya, ia tidak punya pilihan lain selain setuju untuk melatihnya. Akan tetapi, ia memperingati saya bahwa latihannya sangatlah berat bagi seorang manusia. Saya pun mengertak balik dengan mengatakan bahwa ia tidak mau melihat Cerseus menangis serta menyerah di tengah latihan. Apapun itu, mereka langsung berlatih. Hari pertama latihan, Rista yang sedang menganggur pergi ke kantin alam suci. Namun aneh, terlihat Cerseus yang sedang makan di sana. Setelah dihampiri, Cerseus memberitahu untuk seukuran manusia songong, saya ternyata memiliki bakat. Meskipun begitu, saya tidak akan mampu menandingi dirinya.
Hari kedua latihan, Rista kembali ke kantin untuk bertemu Cerseus. Namun aneh, Cerseus terlihat gugup gemetaran setelah melihat saya hanya dalam waktu 2 hari mampu mendapatkan kekuatan yang mengerikan. Selain itu, ia kelihatan kesal tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya ketika mereka berlatih, karena hal tersebut dilarang di alam suci. Hari ketiga latihan, Cerseus terlihat depresi sembari mengatakan bahwa saya lumayan. Apapun itu, ia langsung marah ketika Rista menanyakan rincian latihan mereka hari ini. Hari keempat latihan, Cerseus terlihat tidak di kantin. Maka dari itu, Rista berniat memberikan cemilan serta melihat sendiri perkembangan saya. Setibanya di tempat latihan, terlihat Cerseus yang sedang bersembunyi dengan wajah yang sangat murung. Cerseus memberitahu bahwa saya mengidap penyakit. Bagaimana tidak? Setelah ia memberitahu bahwa saya telah lebih kuat 3 kali darinya, ia merasa latihan mereka sudah cukup. Akan tetapi, saya tetap memaksa mereka agar berlatih yang membuat Cerseus tidak bisa beristirahat serta tidur. Saya tidak akan berhenti berlatih sampai 100 kali lebih kuat dari Cerseus. Tepat ketika itu, saya pun muncul untuk mengajaknya kembali latihan yang membuat Cerseus sangat ketakutan sampai membuang pedangnya. Namun meskipun begitu, saya tetap membawa paksa Cerseus untuk latihan. Tepat ketika Rista akan menyelamatkan Cerseus, Arya datang untuk memberitahukan bahwa Rista dipanggil oleh pemimpin alam suci yang bernama Ishtar. Setibanya di tempat yang dimaksud, Rista menjelaskan perkembangan saya yang sedang berlatih dengan Cerseus. Apapun itu, Ishtar memberitahu bahwa dulunya Cerseus merupakan seorang manusia yang bereinkarnasi menjadi seorang dewa. Dan tentunya ketika bereinkarnasi, ia kehilangan ingatan sebagai manusia meski perasaannya masih terukir jauh dalam jiwanya yang tidak akan pernah lenyap. Itulah mengapa sikap lemah Cerseus waktu menjadi manusia muncul kembali. Dan tujuan Ishtar memanggil Rista ke sini adalah menyuruhnya agar cepat pergi ke kota selanjutnya. Serta karena Raja Iblis telah menyadari pergerakan mereka, Ishtar telah menentukan kota aman yang akan mereka jelajahi. Kota tersebut bernama Kota Simul. Para petinggi kota tersebut telah menunggu kedatangan seorang pahlawan karena adanya mara bahaya yang akan datang. Tidak ada pilihan lain, Rista langsung bergegas mengajak saya pergi sekarang juga. Namun terlihat, saya tengah memukuli Cerseus, serta mengaku bahwa aksi tersebut bagian dalam latihan. Apapun itu, karena tidak ada lagi pelajaran yang didapat dari Cerseus, bisa dipastikan persiapan saya telah sempurna. Setibanya di kota Simul, terlihat para penduduk yang meninggalkan kota karena robohnya benteng di barat diakibatkan oleh pasukan undead yang akan segera datang ke kota ini. Maka dari itu, mereka langsung bersiap menghadapi undead dengan cara membeli air suci. Diketahui, undead memiliki kelemahan terhadap sihir api serta air suci. Namun bukannya membeli sedikit, saya meminta diberikan 1000 air suci yang membuatnya marah pada si penjual karena permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan. Apapun itu, Rista melerai saya dengan membeli 10 air suci. Setibanya di gereja untuk bertemu orang yang dimaksud, seorang pastor memperkenalkan 2 orang anak keturunan naga bernama Lulu dan Mas yang akan membantu mereka dalam mengalahkan Raja Iblis. Akan tetapi, saya langsung maju sembari menyiramkan air sucinya kepada pastor tersebut. Aneh, sesaat kemudian sang pastor langsung terbakar serta menampakkan wujud aslinya, yang tidak lain adalah seorang undead. Dan setelah mengetahui bahwa undead tersebut telah datang ke gereja ini beberapa hari yang lalu, undead tersebut langsung terbalah sebagai akibat serangan saya. Namun meskipun begitu, ia masih mampu hidup. Kemudian, sang undead memberitahukan bahwa tuannya yang bernama Magla sedang menuju ke tempat ini dengan membawa 10.000 pasukan undead yang akan tiba esok hari. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari si undead, saya akan melakukan bersih-bersih. Sedangkan Rista membawa lari yang lain keluar dengan sekuat tenaga. Puas melakukan bersih-bersih yang membuat hancurnya gereja tersebut, saya kembali menuangkan air suci kepada Lulu, Mas, Biarawati, dan Rista. Dan setelah melihat status mereka berdua yang kecil serta masih dapat berkembang, Rista merasa beruntung parti mereka akan bertambah. Namun kemudian saya merasa tidak membutuhkan mereka berdua karena mereka tidak mampu merasakan bahaya seperti tidak menyadari pendeta tadi adalah seorang undead. Tepat ketika itu,
muncul para prajurit yang meminta penjelasan mereka atas terbakarnya gereja ini. Beruntung, biarawati yang sudah siuman langsung menjelaskan semuanya pada prajurit tersebut, termasuk saya yang seorang pahlawan. Mengetahui hal itu, prajurit tersebut meminta maaf serta memberitahu mereka dikirim ke kota ini untuk menjadi pasukan terdepan dalam mengalahkan para undead. Namun aneh, saya langsung menanyakan hadiah yang dibayarkan haruslah berupa uang. Mengklaim skill spesial barunya membutuhkan uang. Apapun itu, ia langsung berniat pergi seorang diri menghadapi sebanyak 10.000 undead. Sedangkan Lulu, Mas, serta para prajurit diminta melindungi kota. Melihat hal itu, Rista sangat kagum pada saya karena memikirkan keselamatan dari Lulu dan Mas. Akan tetapi, saya langsung terbang sembari memberitahu bahwa ia juga tidak membutuhkan Rista. Tidak ingin dipermalukan, Rista meminta pada alam suci agar diberkahi sebuah sayap. Dan dengan sayap tersebut, ia langsung mengejar saya. Akan tetapi, saya yang telah selesai menahan skill terbangnya melesat dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Rista memusatkan seluruh kekuatannya pada sayap untuk melesat, yang membuat punggung serta sayapnya hampir lepas. Namun bagaimanapun juga, ia tidak dapat mengejar kecepatan saya. Tidak ada pilihan lain, saya dengan kerennya menghampiri serta memegang tangan Rista agar mereka terbang bersama. Meskipun setibanya di tempat yang dimaksud, terlihat para undead yang sedang dalam perjalanan ke kota. Saya pun langsung mengeluarkan serangan meteor kecil ke arah para undead yang membuat mereka musnah seketika. Dan seperti biasa, ia kembali mengeluarkan serangan tersebut untuk memastikan kematian mereka. Akan tetapi, ia terlihat pusing serta mengaku bahwa MP-nya telah berkuras banyak, yaitu dari 15.000 MP, terkuras menjadi 13.000 MP. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan pada Lulu yang memberitahu pada Rista bahwa Mas telah menghilang semenjak 2 hari yang lalu. Maka dari itu, mereka memutuskan membicarakan hal tersebut pada saya yang telah mengurung diri dalam kamar untuk menyempurnakan skill barunya, yaitu skill sintesis. Masuk ke dalam kamar saya yang berantakan, saya memperlihatkan sebuah pedang platinum yang ia buat dengan menggunakan skill sintesis. Dan untuk memperkuat pedang tersebut, ia menggunakan bahan katalis yang tidak lain adalah rambut seorang dewi. Dengan mensintesiskan rambut Rista dengan sebuah pedang baja, terciptalah pedang platinum tersebut. Dan karena membutuhkan pedang cadangan, ia meminta 1000 helai rambut Rista. Tepat ketika itu, pemilik penginapan memberikan sebuah hadiah kepada pahlawan yang dikirim oleh seseorang misterius menggunakan jubah. Merasa jika benda tersebut bisa jadi sebuah bom, saya menyuruh Rista untuk membukakannya. Setelah dibuka, ternyata benda misterius tersebut adalah sebuah cermin. Namun bukan cermin biasa, terlihat emas yang terperangkap dalam cermin tersebut. Sesaat kemudian, terlihat juga Raja Surgawi keempat pasukan Raja Iblis bernama Magla yang mengaku telah menculik Mas. Selain itu, cermin tersebut merupakan alat memantulkan gambar dari jarak jauh. Tujuan Magla menculik Mas adalah untuk balas dendam terhadap 10.000 pasukannya yang dihabisi oleh saya. Apapun itu, saya langsung menyuruh Rista membuka portal alam suci. Dan karena ia telah mengalami situasi yang sama seperti ketika bola kristal tempo hari yang mampu dilihat oleh Machina, saya telah banyak melakukan percobaan untuk waktu seperti ini. Ia pun langsung menembas lengan Magla dengan skill penembas ruang dan waktu. Kemudian ia bergegas masuk ke alam suci. Dikarenakan di alam suci waktu berjalan lebih lambat, saya akan memikirkan cara menyelamatkan Mas. Kurang dari 15 menit di alam suci, atau 10 detik di dunia Six. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka menemui Istar untuk memberitahu di mana Mas disekap. Setelah diberitahu, mereka langsung bergegas kembali. Setibanya di tempat yang dimaksud, saya langsung melancarkan serangan api, sedangkan Rista berusaha menyembuhkan Mas. Namun sial, serangan api saya tidak dapat menembus pelindung Magla. Lebih buruknya lagi, Magla memanggil monster api yang kebal hampir semua serangan elemen sihir kecuali es. Mengetahui hal tersebut, saya langsung maju dengan tangan kosong. Namun saat kemudian, muncul es dari serangannya sebagai akibat menggunakan gelang beratribut es. Dan gelang tersebut diciptakan menggunakan skill sintesis, penggabungan antara es biasa dengan rambut Rista. Bukan hanya es, ia telah mempersiapkan dengan sempurna gelang lain dengan semua elemen serta cadangannya. Apapun itu, si monster panggilan dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Dan terakhir, ia akan melakukan bersih-bersih kepada Magla.
Keesokan harinya mereka telah membawa Mas kembali ke kota untuk disembuhkan. Tepat ketika Mas terbangun, Seiya yang kini telah bersedia membawa Mas dan Lulu dalam perjalanannya mengalahkan Raja Iblis, meskipun hanya sebagai pengangkut barang, langsung menyuruh mereka semua bergegas pergi. Sebelum itu, Mas yang menyadari perbedaan kekuatannya sangat jauh dibandingkan Seiya, meminta pada Seiya untuk dijadikan sebagai seorang murid. Setelah disetujui, Mas menyarankan mereka pergi ke desa Sarang Naga. 16 tahun yang lalu, seekor naga turun dari surga membawa dua orang anak yang tidak lain adalah Mas dan Lulu. Menurut ramalan, kedua anak tersebut akan menjadi rekan pahlawan dalam melindungi dunia Six dari kejahatan. Dan juga ramalan tersebut menyuruh mereka bersama pahlawan pergi ke desa Sarang Naga agar mendapatkan senjata terkuat untuk menumpas kejahatan. Mendengar hal tersebut, Rista menyarankan agar mereka bergegas pergi sekarang juga untuk mendapatkan senjata terkuat. Akan tetapi, Seiya yang terlalu berhati-hati memutuskan kembali ke alam suci untuk berlatih. Setibanya mereka di alam suci, tepatnya di kantin, terlihat Cerseus yang kini bekerja menjadi staf kantin, diakibatkan trauma berlatih dengan Seiya. Apapun itu, Seiya meminta Cerseus agar melatih Mas. Dan ketika melihat kemampuan Mas yang berada di bawahnya, seketika sikap Cerseus langsung berubah. Kemudian mereka menemui Dewi Api yang bernama Hesti untuk memintanya melatih Lulu. Setelahnya, Seiya dan Rista kembali ke rumah untuk mencari orang yang bisa melatih Seiya. Namun di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang dewi kehancuran bernama Valkyrie. Apapun itu, setelah kepergian Valkyrie, Rista menjelaskan bahwa Valkyrie merupakan dewi terkuat di alam suci. Namun meskipun begitu, jika Seiya berlatih dengannya tidak ada gunanya. Valkyrie dikenal tidak segan menghabisi manusia yang bersikap sombong di depannya. Akan tetapi, Seiya dengan sombongnya langsung meminta Valkyrie untuk melatihnya. Beruntung, tepat ketika itu Arya menghampiri mereka serta menjelaskan pada Valkyrie bahwa Seiya adalah pahlawan spesial dipanggil untuk menangani dunia dengan kesulitan tingkat S. Setelah berhasil meredakan amarah Valkyrie, Arya memarahi Seiya yang terlalu nekat. Namun anehnya, nada bicara Arya seperti sudah sangat mengenal Seiya. Apapun itu, Arya mengetahui bahwa Seiya mencari seorang pelatih, membawanya kepada dewi perang bernama Adenela yang diketahui lebih kuat daripada Cerseus. Akan tetapi, sikap serta penampilan Adenela yang seperti orang tidak waras sama sekali tidak mencerminkan seorang dewi. Dan setelah Adenela melihat mata Seiya mampu mengikuti pergerakannya, ia akan mengajari Seiya skill kecepatan suci yang di luar jangkauan manusia. Skill itu disebut skill pedang keabadian yang digadang-gadang akan menghancurkan tubuh sebelum mempelajarinya. Setuju dengan hal tersebut, mereka akan langsung berlatih. Beberapa saat kemudian, Rista membawa makanan kepada Mas dan terlihat latihan mereka berjalan lancar. Namun ketika ia membawa makanan kepada Seiya, terlihat Adenela yang sedang terduduk diam serta mengklaim dirinya sedang beristirahat, sedangkan Seiya melanjutkan latihan seorang diri. Selain itu, Adenela tertawa kecil karena ditanyai pendapatnya mengenai Seiya. Apapun itu, mereka melanjutkan latihan kembali. Hari kedua latihan, terlihat Seiya bersama Mas di kantin. Mas mengajak Seiya sarapan bersama karena telah diajari pola pikir saat bertarung. Setelah kepergian Seiya, Mas menjelaskan pola pikir saat bertarung yang diajari oleh Seiya, yaitu mencurigai semua yang ada di depan mata, serta menganggap orang tua dan saudara sendiri sebagai musuh. Siang harinya, Rista membawa makan siang kepada Seiya. Akan tetapi, terlihat Adenela yang berpenampilan berbeda. Sepertinya Adenela mulai menyukai Seiya. Namun yang mengejutkan, bahwa Seiya telah mempelajari teknik pedang keabadian. Hari ketiga latihan, terlihat Mas kini telah banyak naik level. Sedangkan Lulu yang terlihat murung, sama sekali tidak naik level. Hesti pun menjelaskan pada Rista sambil berbicara empat mata, bahwa Lulu tidak memiliki bakat dalam sihir api. Ia telah meminta Lulu menyerah lebih awal demi kebaikannya. Kemudian mereka menemui Seiya agar segera berangkat. Namun sebelum itu, Adenela yang terlihat sangat berbeda menghampiri Seiya untuk memberikan sebuah kue yang susah payah ia buat. Akan tetapi Seiya langsung mengatakan ia tidak membutuhkan kue jelek buatannya. Mendengar hal tersebut, Adenela kembali menjadi tidak waras. Tepat ketika Rista membukakan portal, Adenela mengamuk membabi buta menghancurkan semua yang ada di depannya. Sedangkan Seiya yang persiapannya telah sempurna pergi begitu saja tidak memperdulikan Adenela. Setibanya di dunia Six, terlihat Ogre yang menghadang. Tepat ketika Mas ingin menunjukkan hasil latihannya, terlihat seekor poni yang menyerang Ogre itu. Dan poni tersebut merupakan teknik Seiya yang mampu mendeteksi monster apapun
dalam radius 50 meter serta menyerang secara otomatis. Bahkan ketika muncul monster lain, Phoenix tersebut langsung menghabisi seluruh monster yang membuat Mas dan Lulu kecewa karena tidak bisa memperlihatkan hasil latihan mereka. Namun ketika Rista mengecek status Seiya, terlihat Seiya berlevel 1. Sadar Seiya menggunakan status palsu, Rista berusaha keras melihat statusnya yang sebenarnya. Akan tetapi status Seiya memiliki pelindung. Setibanya di desa Kurcaci, Seiya menanyakan jalan masuk ke sarang naga. Setelah diberitahu jalannya adalah gua, Seiya menanyakan berapa obor yang harus dibeli kepada Mas. Mas yang telah tertular parno Seiya mengatakan 50 obor. Meskipun begitu, Seiya hendak membeli 500 obor. Beruntung, Rista langsung membeli 5 obor saja. Beberapa saat setelah berjalan, terlihat tangan Lulu serta Mas mengeluarkan tanda bahwa mereka sudah dekat dengan pintu masuk sarang. Masuk ke dalam gua, Mas serta Lulu akan membuka segel pintu masuk. Akan tetapi, saya langsung mengeluarkan skill pedang keabadiannya untuk menghancurkan pintu tersebut. Setibanya di dalam, mereka disambut oleh suara seseorang yang mengenal Mas dan Lulu yang meminta mereka memasuki lingkaran sihir. Serta mereka dijanjikan akan mendapatkan pedang terkuat bernama Ixasion. Sebelum itu, seperti biasa saya memastikan tidak adanya jebakan dengan cara memasukkan kadal ke dalam lingkaran sihir. Setelah dirasa aman, mereka dikirim ke sarang naga dan disambut oleh salah satu bangsa naga bernama Lagos yang akan mengantar mereka kepada pemimpinnya. Setelah sampai di istana, kita diperlihatkan pada ratu sekaligus ibu dari desa sarang naga bernama Levia. Dan karena Mas serta Lulu adalah keturunan naga, Levia memanggil Mas untuk memperlihatkan cara berubah menjadi naga. Setelah berubah menjadi naga, kemampuan Mas juga ikut meningkat. Namun ketika Lulu juga meminta diperlihatkan cara agar ia berubah menjadi naga, Levia menolak serta mengklaim bahwa Lulu tidak membutuhkan hal tersebut karena Lulu mempunyai tugas yang lebih penting dari Mas, yaitu Lulu harus menjadi Ixasion, sang pedang terkuat, dengan cara mempersembahkan nyawanya sendiri. Lulu adalah gadis yang ditakdirkan menjadi Ixasion, pedang terkuat untuk mengalahkan Raja Iblis. Legenda menyebut hanya gadis keturunan naga yang terlahir dalam sosok manusia dan mempersembahkan nyawanya yang bisa mewujudkan Ixasion. Sedangkan pasukan Raja Iblis saat ini telah mengendalikan 70% dunia. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan Raja Iblis tanpa pedang Ixasion. Maka dari itu, malam ini Levia akan langsung menyiapkan upacara pedang suci. Di tengah perjalanan, Lulu kecil terlihat berusaha mengatakan bahwa ia senang karena akhirnya ia bisa berguna bagi rekan-rekannya. Melihat hal itu, Rista merasa bersalah karena ialah yang seharusnya berkorban untuk dunia ini. Sedangkan Seiya yang terlihat tidak peduli, malah membeli benih kecepatan di waktu yang tidak tepat. Apapun itu, Lulu yang sangat kecewa dengan sikap Seiya langsung berlari pergi. Malam harinya, ketika upacara pedang suci, mereka bertiga diberi jamuan makanan, sedangkan Lulu tengah dipersiapkan memakai pakaian upacara suci. Tepat setelah mereka diberikan kue oleh naga kecil, upacara dimulai dengan kedatangan Lulu. Lulu diminta melompat ke dalam jurang naga yang terdapat lingkaran sihir yang disiapkan oleh leluhur Kaisar Naga, agar Lulu berubah menjadi pedang suci Ixasion yang mampu menembus kulit Raja Iblis. Melihat hal itu, Mas berusaha memberontak, namun sayang dua penjaga langsung menahannya. Lebih buruknya lagi, Levia menyuruh penjaganya agar menolak jatuh Lulu. Dan beruntungnya, Seiya berhasil menendang penjaga tersebut. Ia pun menjelaskan sembari membawa tas. Ia lebih membutuhkan membawa barang daripada sebuah pedang. Selain itu, ia meragukan apakah pedang Ixasion mampu mengalahkan Raja Iblis. Terlebih lagi, ia tidak percaya pada ramalan yang dikatakan Levia. Melihat hal itu, Mas langsung berubah untuk melakukan pemberontakan. Namun tiba-tiba, mereka semua terjatuh lumpuh sebagai akibat dari kue yang diberikan naga kecil tadi yang telah dicampuri racun pelumpuh. Dan tepat ketika para penjaga akan melanjutkan kembali ritual, terlihat Seiya yang tidak lumpuh. Hal tersebut karena ia sudah memuntahkan semua makanan sesaat ia memakannya. Tidak ada pilihan lain, Levia langsung berubah ke wujud aslinya untuk bertarung, yang memiliki kulit lebih keras daripada logam apapun. Melihat hal itu, Seiya mengeluarkan pedang pembunuh naga dari dalam tasnya. Dan pedang tersebut terbuat dari sintesis antara pedang platinum dengan rambut emas serta Lulu, dan juga 100 helai rambut Rista. Bagaimanapun juga, pedang tersebut mampu menembus kulit keras Levia.
Dan ketika saya berhasil melindungi Lulu dari serangan Levia, kalung yang dipakai Lulu bereaksi mengeluarkan aura hitam yang akan menghabisi Lulu dalam waktu 3 menit. Melihat hal itu, saya mau tidak mau harus mengalahkan Lulu agar ia mau mengangkat kutukan kalung tersebut. Sesaat ketika Levia mengaktifkan jurus pamungkasnya, saya memakan semua benih kecepatan serta menggunakan 2 pedang pembunuh naga untuk melancarkan serangan pedang keabadian. Meskipun serangannya tidak memberikan damage kepada Levia, akan tetapi Levia dipukul mundur ke tepi jurang. Menyadari hal tersebut, Levia mengatakan akan mencabut kutukan kalung Lulu. Namun bukannya mencabut kutukan, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk mencabut jurus pamungkasnya agar dapat menyerang. Tidak ada pilihan lain, saya langsung melancarkan serangan yang membuat jatuhnya Levia ke dalam jurang. Setelah kematian Levia, kutukan kalung tersebut langsung lenyap. Sesaat ketika mereka merayakan kemenangan, muncul pedang Ixasion dari tubuh Levia. Dan karena pedang tersebut membutuhkan darah dari sosok yang telah diramalkan, saya mengambil sedikit darah Lulu, lalu merubahnya menjadi pedang Ixasion. Setelah mereka keluar dari desa naga, Rista menyuruh Mas dan Lulu menunggu di pintu masuk. Sedangkan ia sebagai seorang dewi yang menyadari bahwa pedang yang diambil Seiya tadi bukanlah pedang suci Ixasion, menanyakan mengapa Seiya menipu para naga. Seiya pun menjelaskan bahwa pedang tersebut merupakan sintesis antara pedang platinum dengan pedang platinum. Hal tersebut agar para naga tidak dendam atas kematian ratu mereka. Selain itu, Seiya meminta merahasiakan semua hal ini dari siapapun. Tepat di pintu masuk, terlihat para kesatria kekaisaran Rosguard telah menunggu mereka. Para kesatria yang mengetahui keberadaan pahlawan di tempat ini memberitahu bahwa komandan mereka yang sedang bertarung dengan pasukan Raja Iblis meminta pahlawan untuk membantu mereka dalam pertempuran. Tepat ketika saya mengetahui lokasi tempat yang dimaksud, ia langsung terbang hendak pergi. Namun sebelum itu, salah satu prajurit memberitahu musuh yang akan mereka lawan adalah Belbup, iblis yang menyamar dalam wujud lalat. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung pergi. Namun setibanya di tempat yang dimaksud, mereka dikagetkan dengan banyaknya musuh dalam wujud lalat raksasa. Melihat hal itu, saya memutuskan agar mereka mengintai terlebih dahulu. Setelah melihat komandan pasukan lalat yang bisa dipastikan sangat kuat, terlihat juga pasukan Rosguard yang menyerang menggunakan panah. Namun meskipun begitu, pasukan lalat dapat dengan mudah menghindar, serta membawa pasukan Rosguard ke udara untuk dijatuhkan. Setelah kekalahan pertempuran tersebut, mereka menghampiri pasukan Rosguard yang dipimpin oleh Rosa, putri dari Raja Kerajaan Rosguard, sekaligus penerus kekaisaran selanjutnya. Rosa kesenangan bukan main melihat Dewi serta pahlawan yang datang menyelamatkan dunia. Namun tidak bagi pasukannya yang telah mengalami kekalahan. Maka dari itu, mereka kembali untuk mengadakan rapat dengan para pahlawan mengenai pasukan lalat. Setibanya di benteng Olga, kita diberitahu bahwa tujuan pasukan lalat menyerang, yaitu memancing pahlawan ke tempat ini. Selain itu, pasukan lalat tidak akan berani menyerang ke benteng Olga dikarenakan adanya tuan perang, orang terkuat dalam kerajaan. Namun meskipun kuat, tuan perang memiliki alasan tersendiri tidak bisa meninggalkan ibu kota. Setelah sampai di ruangan rapat, terlihat para petinggi beserta Rosa telah menunggu. Namun sebelum itu, saya ingin memastikan keselamatan semuanya. Ia beranggapan bahwa mungkin saja anak buah Raja Iblis ada di antara mereka. Lebih buruknya lagi, jika mata-mata tersebut tidak ada di sini, kemungkinan tempat ini telah dipasang beberapa peledak. Namun yang pasti, menurut saya ada seseorang yang menguping mereka di langit-langit. Percaya dengan perkataan tersebut, Rosa memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa. 10 menit kemudian, setelah 30 prajurit mencari ke berbagai sisi, mereka tidak menemukan adanya mata-mata maupun peledak. Bahkan sedikit debu pun tidak ada. Jengkel dengan kemungkinan-kemungkinan yang diucapkan saya, Rosa beranggapan bahwa rapat ini tidak ada gunanya. Ia menyarankan agar mereka serta pahlawan langsung menyerbu sarang lalat. Setuju dengan hal tersebut, lebih tepatnya yaitu tidak ada gunanya rapat ini. Saya telah mengetahui tindakan apa yang harus diambilnya, yaitu pulang untuk latihan. Ia harus berlatih dengan sempurna di alam suci sebelum mengalahkan pasukan lalat dalam waktu 3 hari atau 1 jam di dunia ini. Selain itu, setelah mengamati, saya beranggapan bahwa saat ini mereka tidak memiliki peluang kemenangan.
Mendengar bahwa Seiya hanya mengamati serta diam ketika prajuritnya dibantai, Rosa sangat marah dengan Seiya. Ia beranggapan bahwa Seiya tidak memiliki perasaan, serta tidak pantas menjadi seorang pahlawan. Akan tetapi Seiya mengatakan bahwa prajurit Rosa bukanlah terbunuh, melainkan Rosa sendiri yang membunuhnya karena kurang strategi. Murka dengan perkataan tersebut, Rosa langsung menampar Seiya. Namun setelah berkali-kali tertampar, sembari menangis Rosa mengatakan akan menyerbu sarang lalat sendirian. Tidak memperdulikan hal tersebut yang membuat Rosa mengerang seperti anjing, mereka kembali ke alam suci. Setibanya di alam suci, saya membenci pikiran Rosa karena dia terus menyerbu maju saat tidak ada peluang kemenangan, serta tidak memikirkan korban yang ditimbulkannya. Apapun itu, setelah memikirkan cara mengalahkan pasukan lalat, mereka menemui seorang dewi pemanah bernama Mitis untuk diminta diajari memanah. Sebelum itu, saya juga meminta diperlihatkan menembak banyak anak panah sekaligus. Akan tetapi, Mitis mengungkapkan bahwa hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Namun meskipun begitu, ia memperlihatkan cara menembak cepat secara berurutan sembari memperkirakan jarak pada sebuah pohon. Setelah memperlihatkan skill memanahnya yang diklaim manusia mustahil melakukan skill barusan, Mitis bersedia melatih Seiya asalkan ia sudah berlatih cara menggunakan busur. Maka dari itu, Seiya meminta pada Lulu untuk memperlihatkan cara mengeluarkan busur api. Dan hebatnya, Seiya langsung paham cara mengeluarkan panah api yang diperlihatkan Lulu, serta cara melepaskan anak panahnya tepat sasaran. Melihat hal itu, Mitis memutuskan agar mereka segera berlatih. Kemudian Rista membawa Mas serta Lulu agar dilatih oleh dewi lain. Tepat ketika itu, muncul Cerseus yang tengah berjalan. Melihat Rista, ia sedikit panik mengetahui Seiya telah kembali ke alam suci. Hal tersebut dikarenakan setelah Seiya mencapakan cinta Adenela, Adenela kerap mengamuk secara membabi buta serta berniat menghabisi Seiya. Mendengar hal tersebut, mereka menemui Arya untuk mencari solusi. Namun sebelum itu, ketika Arya melihat Mas serta Lulu, ia menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan yang tertidur. Dan karena Arya merupakan dewi penyegel, ia bisa melepaskan kekuatan yang tertidur dalam tubuh Mas serta Lulu. Sedangkan Rista yang mencari solusi atas masalah Seiya dan Adenela, memutuskan pergi mengunjungi Adenela. Setibanya di tempat yang dimaksud, terlihat tulisan Adenela yang ingin menghabisi Seiya. Lebih buruknya lagi, Adenela muncul serta menyadari bahwa adanya Rista di alam suci menandakan Seiya juga telah kembali. Dan tanpa membuang waktu lagi, Rista menghampiri Seiya yang tengah latihan untuk mengajaknya pergi besok hari, serta memperingati agar menghindari Adenela. Namun sial, ternyata Adenela telah berada di belakang Rista. Ia langsung mengeluarkan pedang untuk menghabisi Seiya. Akan tetapi Seiya menghampirinya seperti tidak memiliki kesalahan. Dan setelah Seiya merapikan rambut Adenela yang berantakan, Adenela yang terlihat luluh pada Seiya langsung memaafkan kesalahannya. Setelah permasalahan itu selesai, Rista kembali menghampiri Arya yang telah selesai melepas kekuatan terpendam Mas dan Lulu. Mas memiliki kekuatan mengubah tubuhnya menjadi naga, meskipun belum sempurna. Sedangkan Lulu memiliki skill support mempercepat objek, serta memperlambatnya. Dan singkat cerita, setelah saya mengucapkan persiapannya telah sempurna, mereka langsung menuju ke dunia Six. Namun setibanya di dunia Six, salah satu bawahan Rosa memberitahu bahwa Rosa telah pergi sendirian menuju sarang pasukan lalat. Mengetahui hal itu, mereka langsung bergegas pergi. Setibanya di tempat yang dimaksud, dari kejauhan mereka melihat Rosa sedang menaiki sarang lalat. Tidak ada pilihan lain, saya akan menjadikan Rosa sebagai umpan untuk menghabisi Jenderal Belbu dari kejauhan. Namun sial, muncul bawahan Rosa yang membuat tempat persembunyian mereka ketahuan musuh. Lebih buruknya lagi, Rosa secara terang-terangan mengajak Belbu berduel yang membuatnya dibawa ke atas langit. Melihat hal itu, saya mengubah rencana dengan menyuruh Rista terbang mengalihkan perhatian Belbu dengan cara mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat cerah. Setelah Rista berpapasan, Rosa menanyakan keberadaan Seiya yang telah melakukan latihan. Belbu pun membawa Rosa ke tempat yang lebih tinggi karena menyadari bahwa Seiya pasti melakukan latihan pemanah. Dirasa mereka sudah cukup tinggi serta mustahil bagi Seiya memanahnya dari jarak itu. Belbu hendak melempar jatuh Rosa. Namun sebelum itu, Rista mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat cerah. Dan setelah ucapan tersebut, sebuah anak panah melesat.
melepaskan genggaman Belbup terhadap Rosa yang langsung ditangkap oleh Rista. Belbup pun sangat terkejut mengetahui saya mampu melepaskan anak panah dari jarak yang mustahil. Dan tepat ketika itu, muncul 7 tembakan anak panah lagi yang dapat dengan mudah dihindari Belbup. Menyadari keberadaan saya, ia pun langsung menghampirinya yang ternyata bersembunyi di balik awan. Akan tetapi terlihat perut Belbup yang berlubang sebagai anak panah tadi yang berubah menjadi burung sihir dan terbang kembali. Dengan begitu Belbup dapat dikalahkan dengan mudah. Setelahnya, meskipun enggan, Rosa berterima kasih kepada saya dengan terpaksa. Kemudian saya yang mengetahui Mas serta Lulu mendapatkan skill baru akan menghabisi pasukan lalat yang tersisa. Dengan cara Lulu yang mempercepat gerakan saya yang membantai lalat, serta Mas juga dipercepat untuk mengumpulkan mayat lalat. Setelah membakar seluruh mayat lalat, sebelum pergi Rosa memberitahu bahwa di kuil desa Izale terdapat baju zirah legendaris yang akan membantu mereka mengalahkan Raja Iblis. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung menuju ke tempat yang dimaksud, hanya untuk mendapati desa Izale telah sepenuhnya menjadi lautan api diakibatkan oleh sebuah monster. Tepat di sebuah bangunan yang sebelumnya adalah toko peralatan, saya berusaha menyelamatkan seorang kakek yang mengaku bahwa dirinya lah yang memanggil sang monster untuk menghancurkan desa ini beserta zirah legendaris. Dan dia adalah Raja Surgawi keempat pasukan Raja Iblis bernama Kilkapul. Tanpa adanya pedang Isak Sion serta hancurnya baju zirah legendaris, peluang saya sebagai pahlawan dalam mengalahkan Raja Iblis sangat rendah. Kemudian Kilkapul menarik makhluk panggilannya serta melakukan ritual untuk merubahnya menjadi roh kematian. Dan terlihat status roh kematian tersebut sangat berantakan dan juga tidak normal. Apapun itu, setelah saya menyerang yang membuat roh kematian berubah menjadi 2, saya meminta pada Rista untuk membuka portal ke alam suci. Ia pun menggunakan skill apinya untuk mengalihkan perhatian serta melempar mereka satu persatu ke alam suci. Setibanya di alam suci, saya mengaku bahwa dirinya terluka sangat parah serta meminta agar diobati. Namun setelah diperlihatkan, ternyata itu adalah sebuah goresan. Apapun itu, sang roh kematian yang menerobos dimensi berhasil mengikuti mereka. Dan pada titik ini, saya terlihat pasrah karena tidak mengetahui cara mengalahkan roh kematian. Namun beruntungnya, para dewa alam suci langsung berkumpul untuk bertarung. Selagi para dewa bertarung yang meskipun serangan mereka tidak mempan, terlihat saya sekuat tenaga melarikan diri. Melihat hal itu, Rista, Mas, dan Lulu juga ikut melarikan diri. Sedangkan roh kematian yang telah mengalahkan 3 dewa barusan berusaha mengejar mereka. Dalam pelarian itu, berbagai dewa tidak mampu menghadapi sang roh kematian. Tepat ketika saya bertemu dengan Adenela, ia langsung menyuruhnya menghadapi sosok yang mengejar mereka Meskipun begitu, mereka kembali berlari sekuat tenaga. Saya memberitahu bahwa ada satu dewa yang mampu menghadapi makhluk itu. Dewa tersebut biasanya melukis di atap kuil, yaitu Valkyrie. Tepat ketika roh itu menyerang ke arah saya yang berhasil dihindari, serangan tersebut seketika menghancurkan lukisan Valkyrie yang membuatnya sangat murka. Valkyrie dengan cepat menghancurkan kepala roh kematian. Namun meskipun begitu, roh tersebut dapat kembali bangkit. Bahkan dengan menggunakan rantainya, sang roh kematian tidak dapat dihentikan. Tidak ada pilihan lain, Valkyrie menggunakan skill pamungkasnya, yaitu Valhalla Gate. Teknik penghancuran yang diarahkan langsung pada musuh. Teknik suci yang telah melampaui hukum norma. Dan konsekuensi dalam penggunaan teknik tersebut adalah nyawa penggunanya. Namun dikarenakan Dewi adalah makhluk abadi, Valkyrie tidak akan mati ketika menggunakan teknik tersebut. Melihat hal itu, saya menyadari bahwa Valkyrie lah satu-satunya Dewi yang bisa melatihnya. Tidak ada pilihan lain, Valkyrie setuju untuk melatih saya di kamarnya 10 menit lagi. Akan tetapi, ia tidak akan mengajari teknik Valhalla Gate, karena itu akan membunuh saya seketika dia keluarkan. Sedangkan Mas serta Lulu juga akan berlatih bersama Arya. Sebelum itu, saya mengeluarkan pecahan zirah legendaris yang diambilnya tadi untuk disintesiskan dengan ramu Rista serta pedang platinumnya. Kemudian Dewi Ishtar memanggil Rista untuk memberitahu bahwa pasukan Raja Surgawi keempat mulai bergerak untuk menjatuhkan kepemimpinan kerajaan Rosa. Maka dari itu, keesokan harinya Rista menghampiri Arya dan terlihat kini Mas serta Lulu telah menyempurnakan skill terpendam mereka masing-masing. Setelahnya, mereka semua menemui saya bersama Valkyrie yang sedang melakukan hal jahat. Kecewa melihat hal tersebut,
Rista memperlihatkan boneka yang susah payah ia buat menggunakan rambutnya sendiri yang akan diberikan kepada Seiya. Mengetahui bahwa Rista melakukan hal gila untuk Seiya, Valkyrie memutuskan untuk pergi. Setelahnya, Seiya memberitahukan bahwa ia bersama Valkyrie sedang berlatih teknik penghancuran, tidak seperti yang mereka pikirkan. Apapun itu, setelah menyimpan boneka rambut Rista, mereka memutuskan pergi ke dunia Six. Namun anehnya, Seiya tidak mengatakan bahwa persiapannya telah sempurna. Setibanya di dunia Six, terlihat pasukan Raja Surgawi keempat bernama Erase akan berperang dengan pasukan Rosguard. Namun sebelum itu, Erase maju menantang orang terkuat dari sisi manusia untuk berduel. Ketika Seiya akan maju, kita diperlihatkan pada sosok yang disebut Tuan Perang, atau lebih tepatnya adalah raja dari kerajaan Rosguard. Ia dapat mengalahkan Erase dengan sangat mudah. Dan yang lebih hebatnya lagi, Tuan Perang mampu menghabisi seluruh iblis hanya dengan sekali tebasan. Kemudian Tuan Perang menemui Rista untuk berterima kasih. Namun sebelum itu, Rista menanyakan mengapa orang sekuat Tuan Perang tidak ikut serta dalam mengalahkan Raja Iblis. Belum sempat menjawab, Tuan Perang tiba-tiba berubah menjadi bayi. Itulah mengapa ia tidak bisa meninggalkan ibu kota. Tepat ketika itu, Orosa menghampiri sang ayah yang telah menjadi bayi, serta memberitahu kepada mereka bahwa ayahnya terkena kutukan. Apapun itu, Rosa berjanji akan menjelaskannya semua di istana. Sebelum ke istana, mereka memutuskan melihat keadaan kerajaan yang tengah melakukan perayaan. Dan ketika Rista menyarankan agar mereka pergi ke bar serta kasino untuk bersenang-senang, Seiya langsung menolak ajakan tersebut karena dirasa tidak berguna. Bagaimanapun juga, saya tertarik membeli obat herbal edisi terbatas yang diklaim efeknya 3 kali lipat dibandingkan herbal biasa. Melihat hal itu, Rista menyarankan agar saya tidak perlu membeli obat tersebut dikarenakan ia memiliki skill penyembuhan. Merasa tidak terima, si penjual mengatakan bahwa obatnya lebih hebat daripada si Rista. Untuk membuktikan siapa yang lebih hebat, mereka melakukan pertandingan menyembuhkan seseorang pria yang terluka diakibatkan pasukan Raja Iblis. Dan setelah mengeluarkan jurus terbaiknya, obat si penjual terbukti lebih ampuh dibandingkan si Rista. Singkat cerita, setibanya mereka di istana, Rosa menjelaskan situasi ayahnya, di mana ayahnya telah bertarung melawan iblis selama 30 tahun. Bahkan tahun ini pun, saat usianya 80 tahun lebih, ia pergi untuk mengalahkan Raja Iblis. Tapi di tengah perjalanan, entah bagaimana ia berubah menjadi anak kecil tanpa sebab yang pasti. Kemudian mereka semua menghadap kepada sang raja. Raja berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan putri serta mengalahkan pasukan lalat tempo hari. Namun tepat ketika itu, seorang prajurit melaporkan bahwa pasukan iblis yang masih selamat menyerang ibu kota. Melihat itu, Seiya, Mas, dan Lulu akan menghadapi pasukan iblis. Sedangkan Rista tidak dibutuhkan karena Seiya memiliki obat herbal. Sore harinya, Raja membawa Rista ke sebuah tempat di dalam istana. Raja memberitahu pengetahuannya mengenai jiwa seorang dewa tersimpan di alam suci. Dengan begitu, meski mati di dunia ini pun, hanya jiwa virtual yang akan terpisah. Selama jiwa aslinya di alam suci, dewi seperti Rista akan terus hidup selamanya. Pada prinsip yang sama, jika pahlawan yang dipanggil mati, dia akan kembali ke dunia asalnya. Hal itu karena jiwa asli pahlawan berada di dunia asalnya. Kemudian, Raja memperlihatkan pedang yang diberikan Raja Iblis yang mampu membunuh jiwa asli pahlawan dan juga dewi. Dan hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya sang raja telah bersekutu dengan Raja Iblis. Ketika ia pergi mengalahkan Raja Iblis dahulu, ia menyadari seluruh kebenaran mengenai hidupnya. Ketika melihat Raja Iblis yang begitu hebat, dirinya seketika menjadi bayi di hadapan sang Raja Iblis. Seolah tunduk pada sang ayah, kemudian ia menyembah Raja Iblis. Dan tanpa membuang waktu lagi, raja tersebut langsung menyerang ke arah Rista untuk menghabisinya. Beruntung, saya bersama yang lain datang tepat waktu menyelamatkan Rista. Dan ketika mereka akan bertarung, tubuh raja yang tua mengeluarkan darah. Ia pun memakan sebuah bola untuk merubah tubuhnya menjadi setengah iblis. Dengan begitu, ia dapat dengan mudah bertarung dengan Seiya. Tepat ketika saya terluka pada kepalanya, saya menjatuhkan seluruh pemberat pada tubuhnya dan langsung menyerang kembali. Melihat hal itu, Rista meminta pada Lulu agar mempercepat gerakan Seiya. Namun sayang, Seiya telah memblokir sihir Lulu pada tubuhnya, dan pada titik ini,
Rista menyadari bahwa saya tidak mengatakan bahwa persiapannya telah sempurna. Dan tepat ketika saya menyerang kembali, serangan raja memutuskan lengannya. Namun meskipun begitu, saya membalikan luka tersebut pada raja menggunakan skill penghancur. Kemudian ia kembali menyerang yang membuat kalahnya sang raja. Setelah menyembuhkan lengannya kembali, terlihat sang raja menangis seperti bayi. Akan tetapi Rosa tidak menganggap lagi ayahnya tersebut. Saya yang baik hati pun meminta Rista menyembuhkan raja. Ketika sudah disembuhkan, saya meminta Rosa agar menjaga ayahnya. Namun meskipun begitu, Rosa tetap tidak akan menganggap lagi itu ayahnya. Saya pun menyadarkan Rosa dengan cara menamparnya berkali-kali. Dengan begitu, Rosa si anak durhaka kembali sadar serta mau merawat ayahnya yang sudah pikun. 3 hari kemudian, Tuan Perang dinyatakan meninggal di usia tua. Rosa akan mengambil alih tata kekaisaran. Sedangkan saya 3 hari tertidur tidak sadarkan diri. Rista berniat mengajak Mas serta Lulu bersenang-senang di ibu kota selagi saya tertidur. Namun yang tidak ia ketahui, bahwa saya telah terbangun. Sadar bahwa pertarungannya dengan Tuan Perang kemarin begitu sengit, saya berniat berlatih kembali. Namun sebelum itu, ia membiarkan mereka agar bersenang-senang di ibu kota selama 3 hari. Sedangkan dirinya mencari bahan sintesis baru. Mendengar hal tersebut, Rista kesenangan bukan main seperti orang gila. Sebelum mereka bersenang-senang, Rista memutuskan membeli baju baru. Setibanya di toko baju, Rista melihat begitu banyak baju renang. Si penjual memberitahu bahwa di kota ini terdapat pemandian air panas yang sangat terkenal. Mengetahui bahwa ia bisa mandi air panas bersama dengan saya, Rista kesenangan bukan main. Dan setelah cukup lama memilih baju renang yang cocok, Rista mengatakan bahwa semua baju renang terlihat norak berbanding terbalik dengan alat suci yang lebih unggul urusan fashion. Mendengar hal itu, si penjual terlihat kesal. Bagaimanapun juga, setelah si penjual menentukan baju yang cocok kepada Mas dan Lulu, si penjual menawarkan baju renang yang tidak memiliki bagian atas. Ia mengklaim pakaian tersebut cocok untuk dipakai oleh Rista. Dan tentu saja hal tersebut bertujuan menyinggung Rista. Bahkan Rista ditawari pakaian dalam sebelah. Merasa marah, Rista memutuskan mencari pakaian renang untuk Seiya terlebih dahulu. Mengetahui hal tersebut, si penjual kembali menawarinya celana dalam untuk Seiya yang terbuka. Melihat hal itu, Rista langsung memborong celana dalam terbuka dengan pakaian renang sebelah. Kagum ada orang yang membeli baju renang yang dibuatnya ketika mabuk, si penjual memberikan diskon. Singkat cerita, puas bersenang-senang hingga sore hari, mereka kembali ke penginapan hendak menemui Seiya. Akan tetapi saya tidak ada di sana. Setelah menunggu 1 jam, saya tidak kunjung kembali. Bahkan ketika mereka mencari keberadaannya di kota, para penduduk sama sekali tidak melihat saya hari ini. Lelah mencari, Lulu beranggapan kemungkinan saya telah pergi seorang diri melawan Raja Iblis. Maka dari itu mereka kembali ke alam suci menemui Ishtar. Tepat di kediaman Ishtar, terlihat Arya yang sedang bersedih. Arya membawa mereka ke tempat Ishtar berada, yaitu tempat di mana waktu berhenti. Ishtar langsung memberitahukan bahwa sesaat mereka berpisah, saya langsung pergi seorang diri menuju istana Raja Iblis. Setelah saya mengetahui bahwa Raja Iblis menggunakan senjata yang mampu membunuh dewa seperti senjata Tuan Perang, kemungkinan saya pergi seorang diri karena tidak ingin Rista terbunuh dalam pertarungannya. Dan pada awalnya saya menolak satu parti dengan Mas serta Lulu dikarenakan ia tidak ingin kehilangan rekan-rekannya. Dia berbicara dengan dingin dan menjauhkan mereka dari pertempuran, juga karena alasan yang sama. Terkadang daripada soal menyelamatkan dunia Sikh, dia lebih memikirkan rekan-rekannya. Makanya ia menyelamatkan Mas agar tidak terbunuh, dan Lulu di desa Naga, dan juga membahayakan nyawanya dihancurkan demi melindungi Rista dari Tuan Perang. Dan karena Rista tidak dapat melihat status Seiya, Ishtar memperlihatkan status kemampuan Seiya yang sudah maksimal. Dengan kata lain, meski Seiya berlatih, kemampuannya tidak akan meningkat lagi. Dengan begitu, pilihan saya pergi seorang diri tidaklah salah. Meski tanpa pedang Iksasion serta zirah suci, saya hanya mengandalkan teknik penghancur yang diajari oleh Valkyrie. Namun jika ia menggunakan teknik tersebut, bisa dipastikan saya akan tewas setelah memakainya. Dan juga kita diungkapkan hal yang mendasari tindakan saya saat ini. 100 tahun lalu saya pernah dipanggil ke dunia yang berperingkat B, yang dipandu langsung oleh Arya. Ia memiliki rekan bernama Colt serta putri Tiana.
Namun meskipun begitu, sikap saya dahulu berbanding terbalik dengan sekarang. Ia tidak akan membuang-buang waktu dalam latihan, namun menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Pertarungan demi pertarungan berhasil mereka menangkan meski harus bersusah payah dan bahu-membahu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan sang Raja Iblis dari dunia tersebut. Namun ketika mereka sedang lengah, sang Raja Iblis kembali bangkit dan memakan kol untuk menyembuhkan tenaganya. Lebih buruknya lagi, setelah memakan Dewi Arya, tepatnya ketika hendak menghabisi Tiana, Raja Iblis mengungkapkan fakta bahwa Tiana sedang mengandung anak Seiya. Selesai melihat gambaran tersebut, Rista tanpa sadar meneteskan air mata. Ishtar pun kembali mengungkapkan bahwa sebenarnya Rista merupakan reinkarnasi dari Tiana, gadis yang gagal diselamatkan oleh Seiya. Sama seperti Seiya, mereka berdua sama sekali tidak mengingat masa lalu. Namun yang pasti mereka ditakdirkan bertemu. Itulah mengapa ketika saya pertama kali dipanggil oleh Rista, ia mengucapkan kata properti bukan status. Merasa tidak tahan lagi, Rista memutuskan akan pergi menemui Seiya walaupun nyawanya akan dipertaruhkan. Melihat hal itu, Mas serta Lulu tidak akan tinggal diam. Mereka pergi bersama menemui Seiya. Setibanya mereka di istana kerajaan iblis, terlihat Seiya yang sedang bertarung dengan Raja Iblis yang menggunakan senjata pembunuh dewa. Tepat ketika itu, Seiya langsung mengeluarkan teknik Valhalla-Gate, teknik yang diajari oleh Valkyrie. Melihat itu, Rista berusaha keras melarangnya karena teknik tersebut akan membunuhnya. Namun bagaimanapun juga, teknik tersebut langsung menyedot Raja Iblis ke dalamnya. Akan tetapi, Raja Iblis mampu keluar dari teknik tersebut. Melihat itu, Seiya kembali melancarkan serangan. Namun sayang, pedang yang digunakan Seiya tidak mampu menembus kulit sang Raja Iblis. Tidak menyerah begitu saja, Seiya kembali melancarkan serangan membabi buta. Dan serangan itu terbukti cukup efektif sebagai akibat dari rambut Rista. Kemudian ia kembali menyerang mendorong Raja Iblis ke dalam Valhalla-Gate yang membunuhnya dalam proses. Setelah kemenangan tersebut, efek samping dari penggunaan Valhalla-Gate pun muncul. Tubuh Seiya mengeluarkan begitu banyak darah. Seiya yang sekarang masih sempat memikirkan Rista yang menggunakan portal ke ruangan Raja Iblis. Hal tersebut tentunya akan membuatnya dihukum. Tidak ingin melihat Seiya mati, Rista meminta kepada alam suci melepaskan seluruh kekuatan penyembuhannya. Sebelum itu, alam suci memberitahukan setelah Rista melakukan pelanggaran menggunakan portal ke tempat musuh terakhir, ditambah jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, maka status peringkatnya akan dicabut. Tidak memperdulikan hal tersebut, alam suci melepaskan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan penuhnya, Rista berusaha keras menyembuhkan Seiya. Sampai akhirnya, efek samping dari Valhalla-Gate pun menghilang. Mereka semua sangat bersyukur melihat Seiya kini telah membuka matanya kembali. Namun di tengah kesenangan tersebut, Lulu menyadari bahwa Valhalla-Gate tidak menghilang. Dan sesaat kemudian, Raja Iblis yang berhasil keluar dari gate mengeluarkan cahaya hitam yang berkekuatan 2 kali lipat untuk menghancurkan dunia. Melihat hal itu, saya kembali menggunakan Valhalla-Gate, dan Valhalla-Gate sebelumnya berhasil ditelan oleh Valhalla-Gate yang lebih besar. Namun meskipun begitu, efek samping dari Valhalla-Gate kedua ternyata juga lebih besar. Di tengah Rista berusaha kembali menyembuhkan Seiya yang dirasa sangat mustahil, Seiya berterima kasih pada Lulu, Mas, serta Rista. Dan pada titik ini, Seiya mengingat kembali Tiana. Ia bersyukur bisa menyelamatkan Rista kali ini. Dan pada akhirnya, Seiya lenyap menjadi berkeping-keping. Setelah kematian Raja Iblis, dunia Styx menjadi tentram. Kita pun diperlihatkan pada Rista yang berpamitan pada Rosa. Meskipun telah tiada, Rosa menganggap bahwa Seiya adalah pahlawan sejati. Sedangkan Lulu dan Mas kini memikul beban mendampingi Rosa. Kemudian seluruh orang memberikan penghormatan atas perpisahan Rista dengan dunia Styx. Setibanya di alam suci, sekilas Rista melihat bayang-bayang Seiya. Namun meskipun begitu, Seiya telah tiada. Ia hanya bisa murung sepanjang hari di dalam kamarnya. Kemudian Arya menghampiri Rista, memberitahukannya bahwa Ishtar memanggilnya untuk pertanggungjawabannya atas melepaskan kekuatan Dewi, serta menggunakan portal ke tempat musuh terakhir. Ketika dalam perjalanan ke ruangan Ishtar, Adenela beserta Cerseus menghampirinya untuk memberikan semangat. Dan terlihat Rista seperti sudah sangat ikhlas. Setibanya di tempat Ishtar, ia diberikan selamat karena telah menyelamatkan dunia Styx yang memiliki tingkat kesulitan kelas S.
Dan sebagai hukuman, ia harus menyelamatkan dunia kembali dengan tingkat kesulitan kelas SS. Bernama dunia Ixaporia, dunia yang gagal diselamatkan oleh Arya. Melihat hal itu, Arya menganggap hukuman tersebut sangat berat serta mustahil bagi Rista. Akan tetapi, Ishtar memperlihatkan seorang pahlawan yang dirasa cocok dengan kesulitan dunia tersebut. Dan dia adalah Seiya. Namun yang tertulis terakhir di bawah statusnya adalah kepribadian yang sangat-sangat kelewatan berhati-hati.